Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Al Jahlil. Oke guys, reaksi kali ini tentang pengakuan sangat jujur Mahfud MD akui kemenangan Prabowo Gibran sah wets, dan isu kecurangan pemilu tak terbukti guys. Fakta baru terbongkar. Gak nyangka Mahfud MD belak-belakan ngomong gini, hasil pemilu pilpres sah wet. Oke guys, seperti apa guys video informasinya tersebut? Yuk langsung saja kita klik. Bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa tidak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang. Oke. Bahwa itu ada kaitannya dengan KPU itu soal lain. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Menurut aturan masih menunggu proses penghitungan manual KPU, dan itu sebulan setelah proses pemilu dilakukan. Oke. Nah, menurut saya memang kita perlu memulai tradisi supaya masyarakat cepat move on terhadap hasil pemilu. Jadi di tengah sulitnya kita mencari contoh buat calon pemimpin yang sulit untuk menerima kenyataan kalah, ada contoh dalam tradisi politik kita di mana calon yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang. Nah, sayangnya itu tidak dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar. Padahal keduanya pernah, seperti yang tadi Mas Hanta sebut, mengucapkan selamat dan merayakan kemenangan berdasarkan quick count. Apakah karena 0103 masih meyakini bahwa adanya kecurangan pemilu sehingga mereka belum bisa memberikan selamat kepada 02? Nah, kalau soal kecurangan pemilu, kemungkinan besar terjadi sebelum hari H ya. Karena waktu proses hari H kan sulit untuk melakukan kecurangan di tengah banyaknya pihak yang mengawasi. Kan ada banyak saksi, ada banyak pihak yang mengawasi proses pemilihan di hari H. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena itu video apa? Banyak orang lupa. Sebelum pencoblosan atau sudah pencoblosan Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Hari ini dan ke depan dibutuhkan pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Mantap, Pak Imin saja sudah mengucapkan begitu guys ya. Gus Dur pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini pemimpin paling ikhlas dan insya Allah akan jadi presiden 2024. Amin. Pak Prabowo sudah diprediksi Gus Dur bahwa dia akan menjadi presiden guys di usia tuanya. Selalu berada dalam pemerintahan Gus, sekali jadi oposisi, siap berkonsisten nggak sih Gus kalau misalnya ke jalan perubahan? Saya di jalur perubahan. Meskipun udah tawaran menteri atau menko segala macam mungkin Gus. Siapa yang nawari? Siapa tahu nanti ada kalau diajak di pemerintahan berikutnya. Nggak ada, jangan berandai-andai. Caimin kan kemarin waktu pendaftaran sama Pak Prabowo sempat disebut sahabat saya, jangan lupa moga-moga. Nah sekarang belum ada nggak? Belum ada guys. Kita juga sempat menanyakan soal bansos. Nah, kami menanyakan pertama apakah terima bansos gitu. 24% warga mengaku menerima bansos. 74% menyatakan tidak pernah menerima bansos atau tidak menerima bansos. Nah, bagaimanakah soal menerima tidak menerima ini dikaitkan dengan tingkat dukungan kepada capres? Di kalangan yang menerima bansos, yang 24% tadi, 69% mendukung 02. Hampir sama tuh, 17,6% dan 17,8% mendukung pasangan 01 dan pasangan 03.
Pak Jokowi. Oke. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi gitu, jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar timnas Indonesia dari kami. Oke, siap. Jangan lupa subscribe guys, oke. Pengakuan sangat jujur Mahfud MD. Di luar dugaan belak-belakan ngomong begini. Akui kemenangan Prabowo Gibran kah? Begini penjelasannya. Tonton video ini hingga habis karena masih banyak berita-berita lengkap dan mengejutkan sampai akhir video ini. Mahfud MD soal hak angket tidak bisa ubah hasil pemilu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan kepada partai pengusungnya dan partai pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk meminta hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, pasangan Ganjar pada Pilpres 2024, Mahfud MD mengatakan hak angket bukan untuk mengubah hasil pemilu. Dia menjelaskan bahwa hak angket hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan maupun penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Kaitannya dengan pemilu hanya terkait kebijakan maupun anggaran pemerintah dalam menyokong pemilu. Hak angket juga tidak akan mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat capres-cawapres dalam pemilu. Ini karena sasaran utama dalam hal angket adalah kebijakan pemerintah. Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU. Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, guys. Akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri yang angket itu menurut konstitusi itu DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan penyelidikan dan dalam cara tertentu di dalam kebijakan pemerintah. Katanya. Dikutip dari Detikcom, Minggu 25/2/2024. Sasaran dalam hak angket lanjutnya tak sekadar kebijakan pemerintah. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu nggak bisa diangkat, yang bisa diangkat pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu tapi yang diperiksa tetap pemerintah, ujarnya. Mahfud yang dikenal sebagai ahli hukum juga memastikan DPR maupun partai politik berhak menggunakan hak angket. Namun dia berpesan bahwa tetap ada koridor dalam penggunaan kebijakan ini. Khususnya untuk melakukan investigasi atas keputusan pemerintah. Ya silakan saja itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa ndak. Soal apakah siapa yang boleh diangkat itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya, kata Mahfud. Saya nggak ikut di situ karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu, tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh, tegasnya. Fakta baru terbongkar. Survei LSI mayoritas penerima bansos dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru usai pemilu 2024 diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024. Dalam hasil survei terlihat mayoritas penerima bansos dari pemerintah merupakan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Awalnya responden diberikan pertanyaan dalam beberapa bulan terakhir apakah ibu atau bapak menerima bantuan sosial bansos dari pemerintah. Sebanyak 24% responden mengaku menerima bansos dan 74,4% mengaku tidak menerima bansos. Sedangkan 1,6% responden memilih opsi tidak tahu atau tidak menjawab dan 4,6% lainnya juga memilih opsi serupa. Dari 24% dari total penerima bansos tersebut kemudian diberikan pertanyaan soal pilihan capres-cawapresnya pada 14 Februari 2024 lalu. Hasilnya sebanyak 69,3% penerima bansos memilih Prabowo Gibran. Sementara yang tidak menerima bansos dan mendukung Prabowo Gibran sebesar 54%. Kemudian sebanyak 17,6% penerima bansos mengaku menjadi pendukung Anies Cak Imin. Sedangkan responden yang tidak menerima bansos memilih Anies Cak Imin mencapai 28,2%. Lebih lanjut, sebanyak 13,1% penerima bansos mengaku memilih Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud juga dipilih oleh 17,8% responden non-penerima bansos.
Sebagai informasi, survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari 2024. Sebanyak 1.211 responden dilibatkan dalam pengambilan survei. Batas kesalahan atau margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, wow. Dituding jadi aktor konspirasi hasil Pilpres 2024, Kodari, itu data survei Jakarta, bukan nasional. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari memberikan klarifikasi atas potongan video yang beredar di X dulu Twitter, yang memuncaki trending topik Indonesia dalam beberapa hari ini terkait tuduhan konspirasi melakukan desain kecurangan pemilu. Potongan video berdurasi 0:33 menit yang dikonfirmasi sebagai fitnah itu beredar dalam sebuah unggahan di medsos X. Video itu sudah dipotong-potong, dihilangkan konteksnya dan diberi caption, rapat internal bocor, 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui angkanya, kok bisa ya? Dalam potongan video viral itu, Kodari menyebutkan perolehan suara paslon Capres di DKI Jakarta dengan presentasi suara 01 Anies Muhaimin 27%, 03 Ganjar Mahfud 16,9%. Video ini kemudian viral dan dirinya disebut menjadi bagian dari desain kecurangan pada hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video yang beredar tersebut sebenarnya adalah saat acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran pada tanggal 5 Januari 2024 lalu. Tanggal 5 Januari 2024 saya diundang TKD Prabowo Gibran Jakarta. Saya membuka diskusi dengan membacakan hasil-hasil survei Pilpres di wilayah DKI Jakarta dari Polling Institute hasil temuan survei 15-19 Desember 2023. Kata Kodari saat dikonfirmasi wartawan Sabtu 24/2/2024. Survei yang muncul di video itu sebenarnya temuan survei untuk wilayah DKI Jakarta saja, bukan survei nasional. Kok kebetulan pas dengan angka Ganjar Mahfud di tingkat nasional yang cuma 16,9%, ujar dia. Jadilah orang-orang ini pada temper tantrum dan bilang ini kecurangan, imbuhnya. Viral tuh baik di WA maupun juga di X disebut-sebut saya ini menjadi bagian dari desain kecurangan, itu tidak benar dan fitnah, ucapnya. Oh gitu guys. Nah oke guys, begitulah informasinya guys. Datang dari YouTube channel HBS Timnas dengan video yang kami reaksi dengan judul Fakta Baru Terbongkar. Gak nyangka Mahfud MD belak-belakan ngomong gini, hasil pemilu Pilpres sah. Itulah guys tadi informasinya guys, sudah disebutkan dalam video tadi guys ya. Oke, cukup sekian guys. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.